ketinggian sekitar 910 meter di atas permukaan laut, menjadikan kompleks percandian ini terlihat sangat menarik. Ya, inilah Candi Sukuh, kompleks percandian yang terletak di sebelah barat lereng Gunung Lau, tepatnya di Desa Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jaraknya kurang lebih 20 km dari kota Karanganyar dan 36 km dari Keresidenan Surakarta. Kompleks percandian ini sangat istimewa. Di kalangan masyarakat awam, Candi Sukuh dilihat sebagai candi erotis, dengan adanya arca maupun relief yang menunjukkan alat kelamin manusia. Situs Candi Sukuh ditemukan kembali pada masa pemerintahan Britania Raya di Tanah Jawa. Pada tahun 1815 oleh Johnson, residen Surakarta kala itu. Johnson tengah ditugasi oleh Thomas Raffles, Gubernur Jenderal waktu itu, untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan bukunya, History of Java. Kemudian pada tahun 1928, Candi Sukuh mulai dilakukan pemugaran. Candi Sukuh itu candi dari masa Majapahit akhir, kemudian peninggalan siapa itu tidak diketahui karena pada periode Majapahit akhir setelah runtuhnya Majapahit, ada sebagian dari para pendukung kebudayaan Majapahit lari ke pinggiran, ke gunung-gunung. Di sana ada masyarakat melanjutkan pemujaan Hindu. Situs Candi Sukuh selain terkesan erotis, memiliki beberapa keunikan tersendiri. Bentuk Candi Sukuh dan beberapa candi lain di kawasan lereng Gunung Lau sangat berbeda dari candi-candi lain di Jawa Tengah khususnya. Bangunan Candi Sukuh berbentuk pundan berundak dan candi induknya berbentuk trapesium terpangkas. Keunikan lainnya, situs Candi Sukuh jelas menyimpang dari ketentuan dalam Kitab Pedoman Pembuatan Bangunan Suci Hindu, Wastu Widya. Menurut ketentuan, sebuah candi harus berdena dasar bujur sangkar dengan tempat yang paling suci terletak di tengah. Sementara candi induk atau bangunan paling suci pada Candi Sukuh terletak di bagian halaman paling belakang atau teras ketiga. Sejarahnya atau dongengnya itu kan adanya sukuh, itu namakan sukuh, itu kesusu ning tapi bakuh kukuh. Kesusu itu asalnya kuat, kokoh, gitu. Namanya kan dinamakan sukuh. Candi Sukuh sendiri sudah mencatat tahun pembuatan melalui sejumlah reliefnya. Antara lain relief berupa seseorang yang sedang dimakan raksasa dan memiliki makna tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Tahun tersebut merupakan tahun-tahun akhir masa Majapahit di Nusantara. Prasasti pada sebuah arca Garuda dari segi hurufnya itu huruf abad ke-15 akhir. Relief-reliefnya di sana ada relief ruwatan namanya Durga itu. Nah itu ada bukti karya sastra yang berhubungan dengan relief Sudamala. Karya sastra itu berasal dari Majapahit. Akhir masa kerajaan Majapahit bisa dibilang juga sebagai masa melemahnya pengaruh Hindu di Jawa. Para penganut Hindu di masa Majapahit akhirnya terlantar oleh keadaan Majapahit yang semakin terdesak oleh kerajaan Demak Islam. Candi-candi yang berasal dari akhir pengaruh Hindu, artinya menjelang masuknya pengaruh Islam, ya, itu menunjukkan adanya gejala mileniarisme. Gejala mileniarisme ini sendiri sebetulnya sebuah gejala masyarakat yang terjadi pada saat masyarakat itu sendiri chaos lingkungan mereka, dan ada atau mendorong mereka untuk kembali kepada masa kejayaan di masa lampau. Masyarakat ini tentu saja kebingungan, tidak punya pegangan.
siapa sebetulnya pemimpin mereka, atau dia mengidolakan, memimpikan munculnya katakanlah pemimpin baru. Karena tidak ada panutan, maka dia memimpikan kembali kepada masa lalunya. Nah, yang diambil itu kebetulan dari zaman prehistorinya Indonesia, punden berunda. Gunung Lawu secara administratif terletak di perbatasan antara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kawasan Pegunungan Lawu memiliki kompleks percandian berbentuk bangunan teras berundak. Salah satu di antaranya adalah Candi Sukuh. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan Candi Sukuh. Tempat pemujaan atau tempat candi yang dipakai oleh umatnya ketika itu selalu saja berada di atas, artinya tempat yang paling atas. Tempat yang paling atas ini logikanya adalah di pegunungan, sehingga kontur dari pegunungan itu berundak-undak dan mereka berupaya ke atas itu supaya dekat dengan dewa, sehingga struktur yang dibangun di Candi Sukuh itu di perengan yang agak berundak. Dalam rangka mendatang pada dewanya, ini yang menjadi pokok utama. Kalau misalnya tempatnya di situ ya karena auranya di situ. Dan logika bahwa mereka menemukan tempat itu juga tidak sembarangan. Artinya mereka harus dengan perhitungan yang matang menurut kaidah-kaidah budaya yang dianut ketika itu. Jadi penentuan tempat itu juga menjadi hal yang penting bagi para pemuka-pemuka agama Hindu zaman dulu. Masa Jawa Tengah itu masa ketika orientasi budaya itu masih menunjukkan ciri-ciri dari India meskipun diolah di Indonesia. Tapi pada masa-masa kemudian ke Jawa Timur itu sudah ada konsep kembali dari aslinya, apa yang disebut dengan lokal genius. Jadi orientasinya kepada gunung, karena menurut kepercayaan pra-Hindu, arwah nenek moyang itu ada di puncak gunung, maka didirikan di lereng-lereng gunung. Candi Sukuh adalah bangunan suci Hindu, namun sama sekali berbeda dengan candi Hindu lainnya. Salah satu perbedaan yang terlihat antara Candi Sukuh dan candi lainnya adalah letak Candi Induk, atau tempat paling sakral yang berada di teras paling belakang. Arsitekturnya sudah tidak seperti lagi pada candi-candi Jawa Tengah. Di masa pra-Hindu itu dikenal ada punden berundak. Undakannya itu kalau pada zaman Jawa Tengah itu tingkatannya itu ke pusat, candinya di pusat, sentrisme. Kalau Sukuh paling suci itu ada di belakang. Kemudian batu-batunya itu juga batu-batu yang besar-besar. Ini mengingatkan seperti masa periode megalitik. Semua bangunan suci yang berasal dari akhir pengaruh India termasuk akhir Majapahit tadi itu semua berbentuk punden. Langgamnya, gayanya punden berundak itu satu bangunan sebelum masa Hindu. Maka di masa Majapahit akhir itu ada satu kelompok atau aliran yang kembali kepada masa prasejarah. Masyarakat Kios, maka ada sebuah mimpi dari kelompok masyarakat itu untuk kembali kepada masa jaya. Itu pasti. Kompleks percandian Sukuh memiliki makna yang sangat mendalam dari setiap bangunannya. Ini dapat dilihat dari gapura candi yang berbeda dari candi Hindu lainnya. Arah hadap candi secara garis besar menghadap ke barat dan ke timur. Arah ke timur itu adalah arah matahari terbit. Ke barat itu arah matahari terbenam. Arah matahari terbit itu kan arah kehidupan, sedangkan matahari terbenam itu arah kematian. Kenapa menghadap ke barat? Itu kaitannya dengan keberadaan arwah nenek moyang. Kompleks Candi Sukuh terdiri dari 3 teras, yang masing-masing dibatasi oleh pagar serta jalan berundak yang terbuat dari batu.
candi sendiri ada undak yang paling depan, paling rendah, halaman belum sakral, terus tengah, terus belakang suci. Itu masing-masing 3 halaman itu kan dipisahkan oleh pagar dan oleh gapura. Candi Sukuh ini pertentangan adanya manusia hidup ini. Manusia hidup itu adanya 3 ya, lahir, hidup, mati. Mulanya ada trap 1, trap 2, trap 3 gitu. Dan berundak itu sebetulnya kan bukan hanya bangunan yang berundak-undak, tapi adalah pembagian ruang. Bahwa setiap bangunan suci, tempat suci, itu selalu dibagi menjadi tempat yang profan, semi sakral dan sakral. Bebas, lalu agak suci dan suci. Inilah konsepnya. Dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Jadi kalau dunia bawah itu hal-hal yang terkait dengan duniawi gitu ya. Dunia tengah itu sudah mulai mereka sadar akan pertimbangan akhirat. Kemudian di atas itu dunia akhirat, dunia para dewa. Nah itu kan juga menjadi dasar. Makin atas itu makin spesial. Di teras pertama, terdapat gapura berbentuk trapesium yang tampak sebagai gerbang masuk ke dalam candi. Di lantai pintu gerbang ada relief alat kelamin pria, palus, yang berhadapan dengan alat kelamin wanita atau vagina. Ini agak unik ya, banyak relief berbagai macam bentuk dengan tema utamanya Hinggayoni. Namanya kan lawang seketeng itu, ada pintu gerbang pertama, lawang seketeng. Itu buat prosesnya manusia, dari relief Hinggayoni. Itu kan adanya manusia ini, antara darah putih dan darah merah jadi satu. Itu jadi manusia ini. Ini dibangun dengan tujuan kesuburan, dengan tujuan dewa kesuburan, dewa seks. Ini yang unik karena ada unsur Hinggayoni yang sangat verbal. Jadi kelihatan sekali Hinggayoni itu dibikin mirip dengan aslinya, sehingga patung-patung yang lain pun sangat kentara memperlihatkan bentuk penisnya, bentuk vaginanya. Ini yang ternyata menjadi unik di sini. Pada teras kedua terdapat 2 arca penjaga pintu, atau biasa disebut arca 2 rapala. Untuk memasuki teras ketiga, harus melewati gerbang yang rusak atapnya. Pada teras ketiga, banyak ditemui peninggalan arca maupun relief. Pada sebelah selatan halaman terdapat arca Garuda. Sebelah utara terdapat relief cerita Sudamala. Relief ini menceritakan Sadewa sedang meruat Batari Durga, di mana Durga mendapat kutukan dari Batara Guru karena perselingkuhannya. Upacara ruatan atau pelepasan berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur pada masa prasejarah. Pada bagian ujung timur terdapat candi induk yang menghadap arah barat dan berbentuk seperti piramida terpangkas yang syarat akan makna. Candi induk pemujaan, pusat pemujaan, candi induknya itu adalah di belakang, halaman belakang itu halaman yang paling suci. Lambang pemujaan ke dewa, altarnya di atas itu bisa jadi itu sebagai pemujaan dan agama. Di pemujaan yang seperti itu pasti dengan cara bersenggama. Karena struktur bangunannya seperti ini lebih mendekatkan ke dewanya. Sehingga kalau senggama di situ, itu akan dekat dengan dewa dan keinginannya dapat segera dipenuhi. Ritual yang memang berbeda dengan mereka itu gitu loh, dengan yang lain. Misalnya dengan Buddha sendiri, atau dengan Hindu sendiri, atau dengan religius sendiri itu berbeda. Kesan Candi Sukuh ini, bahwa Candi Sukuh ini memang dibangun oleh para pembangun yang memiliki ideologi kebebasan seksual. Dewanya yang dewa seksual itu. Oleh karena itu patung-patungnya juga menunjukkan patung-patung yang unik juga karena vulgar, lebih sederhana. Candi Sukuh sulit untuk menepis konotasi sebagai candi erotis atau candi porno karena arca dan reliefnya yang terkesan vulgar. Bahkan, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Timbul Raharjo, bentuk candi induk
dan bentuk arca serta relief tersebut pastilah dilatar belakangi oleh sebuah paham yang memiliki falsafah kepercayaan. Candi Suko itu selain menunjukkan adanya relief Sudamala, itu juga menunjukkan adanya suatu aliran Tantrayana, di mana aliran Tantrayana itu salah satunya adalah pemujaan terhadap Falus, pemujaan terhadap adanya persatuan antara Falus dan vagina yang itu melambangkan kesuburan. Jadi di Suko reliefnya itu cenderung ke arah menunjukkan masalah ciri Falusnya. Indonesia itu banyak sekali gitu tantra itu gitu ya. Banyak orang memaknai Tantrayana itu sebagai karena kita tahu selain Tantrayana yang ada di Hindu sendiri, ada Tantrayana yang di Buddha sendiri. Dan kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, dan naskah yang ada, sumber yang ada, Tantrayana ini kan sebetulnya sinkretis ya, dari Hindu, Buddha, dan religius naturalisme, itu yang pasti gitu loh. Ini yang ada di Indonesia. Sekali lagi bukti yang kita temukan di Indonesia bahwa Tantrayana itu merupakan sinkretis dari Hindu, Buddha, dan religius naturalisme. Seperti yang sudah terjelaskan, Tantrayana inilah yang mendasari falsafah kompleks candi. Ajaran Tantrayana memiliki dua jalan kebahagiaan relatif dan absolut, yang dikenal dengan istilah Prawerti Marga dan Niwerti Marga. Prawerti atau Niwerti itu kan yang membedakan adalah aliran kiri gitu ya, Niwerti, maka disebut aliran kiri, dan sekali lagi itu cara pandang saja gitu ya. Menurut hemat saya itu cara pandang saja. Jalan Prawerti Marga adalah jalan tahap pertama dalam usaha mencapai mukti. Pada jalan ini, rasa kebahagiaan dapat dicapai jika memiliki etika dan moral yang baik. Akan tetapi sifatnya masih relatif. Sedangkan jalan kebahagiaan tahap berikutnya adalah Niwerti Marga, di mana etika dan moral kehilangan keampuhannya untuk melanjutkan perjalanan menuju mukti. Tantrayana sebuah aliran dari tantris yang memuja tentang adanya satu pemujaan yang bersifat Falus. Itu kan di dalam tantrisme itu ada upacara-upacara antara lain misalnya Madhya, Maituna, Mamsa gitu. Itu upacara-upacara yang berhubungan dengan minum-minuman, suka mabuk, kemudian Maituna, hubungan seksual dalam rangkaian upacara. Maka di Suko itu kan ada gambar tentang hubungan seksual yang ditandai oleh gambar Falus dan vagina. Untuk Tantrayana ini menghalalkan molimo. Molimo itu sendiri kan ada madat, minum ya, kemudian matsya, makan ikan, mada, dan madon, main perempuan gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini mereka lakukan di dalam melakukan ritual Tantra itu sendiri. Maka kalau sekarang so pasti dilarang kan gitu, ini dilarang. Tapi waktu itu yang melakukan ini bukan hanya sekelompok masyarakat. Ya, raja pun melakukan ini gitu, jadi dia menganut sekte ini gitu loh. Jadi bahwa pada saat ritual itu 5 ini ada gitu loh. Jadi pada saat itu jadi kesannya memang lalu orang pesta macam-macam gitu ya, ada minuman, ada seks. Pada dasarnya apa yang mereka lakukan adalah ritual semacam itu. Ada sebuah keinginan untuk menyatukan diri dengan yang widiwasa. Nah, ini yang terjadi pada saat mereka melakukan ritual.
Jadi pada saat ritual seperti itu gitu. Inilah Tantrayana gitu. Kesan yang muncul adalah para pembangun candi ini menganut ideologi seks bebas. Namun, bagaimanapun juga candi adalah tempat suci dan tempat beribadah. Di candi elok dan eksotis inilah pembangun candi pada masanya memilih jalan yang sangat absolut, sehingga relief dan arcanya terpengaruh dengan jalan yang dipilihnya. Molimo atau 5 unsur upacara tak lebih sebagai pelengkap dan simbol pengikut Tantrayana menuju sakti. Tentu saja, jalan ini bisa diartikan salah oleh orang awam yang hidup di masa kini. Apapun anggapan kebanyakan orang, bentuk relief dan arca yang vulgar memiliki falsafah yang begitu dalam. Pada akhirnya, orang mesti berhati-hati membuat kesimpulan untuk mengartikan simbol dan bentuk yang muncul di sebuah bangunan suci. Apapun, pada dasarnya candi suku sangat erat kaitannya dengan jalan kehidupan manusia.